Presiden Joko Widodo mengaku kesal usai timnas Indonesia dipaksa imbang Bahrain 2-2 pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya kalau boleh dibilang gondok banget, kata Jokowi, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Jokowi turut menyinggung sejumlah keputusan kontroversial dari wasit Al-Kaf yang mewarnai laga tersebut. Awalnya Jokowi senang Indonesia mampu berbalik unggul 2-1. Namun, keunggulan tersebut sirna ketika Bahrain menyamakan kedudukan di menit 90+9, jauh melewati waktu tambahan yang seharusnya hanya 6 menit. Skor berubah jadi 2-2 di menit ke-9 masa injury time. Gimana sudah 2-1 ya kan? Ada tambahan 6 menit, tapi sudah 9 menit peluit belum dibunyikan, dan pada detik terakhir gol, ujarnya. Tak hanya Jokowi, keputusan wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman memperpanjang waktu pertandingan menjadi sorotan warganet Indonesia. Banyak yang menganggap keputusan ini tidak adil, mengingat tidak ada insiden signifikan yang terjadi selama waktu tambahan yang mengharuskan perpanjangan waktu hingga lebih dari 9 menit. Selain masalah waktu tambahan, netizen juga mengkritik perilaku tim Bahrain yang dinilai sering mengulur waktu dengan reaksi berlebihan usai berduel dengan pemain timnas Indonesia. Adapun hasil imbang ini menempatkan Indonesia di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Kekecewaan masih menyelimuti timnas Indonesia yang berjuang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan keputusan kontroversial yang membuat Bahrain mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 90+9 menit. Laga selanjutnya, Indonesia kontra China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 mendatang bakal dipimpin wasit asal Uni Emirat Arab bernama Omar Mohamed Al-Ali. Di mana wasit tersebut juga terkenal dengan sejumlah kontroversinya. Pengamat sepak bola nasional, Justinus Laksana buka suara mengenai hal ini. Pria yang karib disapa Coach Justin itu meminta pemain timnas Indonesia tak terpancing. Ini akan terulang lagi, kalian lihat, kalau ada wasit Arab lu lihat ini akan terulang lagi, ucapnya. Kalau kita gak bisa kontrol diri ini akan berimbas ke pertandingan selanjutnya, lawan China kita bisa dirugikan, jelas Coach Justin. Jangan sampai kita kepancing, itu yang mereka inginkan, mereka ingin kita ini tidak maju, bebernya. Sementara itu, Coach Justin memiliki tendensi mendasar terhadap wasit-wasit asal Timur Tengah. Menurutnya, orang-orang Timur Tengah telah menguasai AFC dan bertindak seenaknya. AFC itu dikuasain sama orang Timur Tengah, dari dulu sampai sekarang, jelasnya. Karena mereka tidak bisa ngerjain tim Korea dan Jepang, terlalu canggih atau Iran. Yang dikerjain itu tim yang baru nongol, yang sepadan, nah ini dikerjain, sambungnya. Mengenai wasit Oman yang memimpin laga timnas Indonesia kontra Bahrain membuat Coach Justin geram. Ini parah banget soalnya, 90 menit plus 6 agak banyak tapi okelah bisa terjadi. Selama 6 menit kan tak banyak terjadi. Atas dasar apa dia kasih 3 menit tambahan lagi? Ini tak ada cerita lain selain suap, korupsi, KKN, gak ada cerita lain, tambahnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes pun bercerita mengenai apa yang ia alami selepas menjadi bagian timnas Indonesia. Paes sempat kaget, terutama dengan banyaknya perhatian yang ia dapatkan di media sosial. Saat ini pengikut Instagram Martin Paes bahkan sudah 1,7 juta. Martin Paes pun mulai melakukan pendekatan yang berbeda dengan media sosialnya. Kini ia tidak sembarangan lagi. Saat itulah saya merasa perlu menjalin hubungan dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda, di mana Anda dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu karena hal itu bisa sedikit membebani, kata Martin Paes. Sebelum resmi membela timnas Indonesia, Martin Paes susah merasakan ombak mengenai banyaknya penggemar sepak bola Indonesia di media sosial. Namun, Martin Paes tidak menyangka dengan banyaknya dukungan yang didapatkan di dunia nyata. Terutama saat timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Sungguh tidak menyangka bahwa tiba-tiba kami dipuja oleh begitu banyak pengikut dan kerumunan yang besar, tandasnya. Martin Paes menjalani periode yang menarik bersama timnas Indonesia. Paes pertama kali mendapatkan panggilan dari skuad Garuda pada September lalu. Saat itu Maarten Paes langsung menarik perhatian. Kiper berusia 26 tahun itu menjadi salah satu sosok kunci keberhasilan timnas Indonesia meraih 2 poin dari Arab Saudi dan Australia. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri ingin memanggil Welber Jardim ke Piala Asia U20. Sebelumnya pemain yang berposisi bek kanan itu absen membela Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tanpa Welber Jardim, timnas Indonesia U20 tetap sukses lolos ke Piala Asia U20. Skuad Garuda Muda menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20. Indra Syafri sebenarnya memanggil Welber Jardim ke timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun bek berumur 17 tahun itu tidak bisa meninggalkan klubnya, Sao Paulo. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong menyarankan untuk mencari pemain lagi timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 akan mengarungi Piala Asia U20 di China pada 6 sampai tanggal 23 Februari tahun 2025. Semua bisa tahu siapa yang lolos Piala Asia U20 2025. Dari situ baru kita bisa dapat gambaran kualitas tim-tim yang lolos itu seperti apa, ujar Indra Syafri. Tapi dari 3 kali kita mengikuti Piala Asia U20, saya sepakat dengan Coach Sintayong, bahwa kita mungkin butuh penambahan pemain, katanya menambahkan. Selain itu, Indra Syafri tengah mengajukan 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketiganya yakni Tim Geipens, Dion Marks, dan Maures Mohinok. Dan ini yang akan kita diskusikan segera dalam minggu-minggu ini, siapa calon pemain barunya, lalu kita akan bicara dengan pemilik klub karena bagaimanapun kompetisi masih berlanjut, tutur Indra Syafri. Lalu kita juga akan coba bicara lagi dengan Welber Jardim dan menunggu 3 pemain keturunan lainnya, imbu Indra Syafri.